Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih terus diberikan nikmat waktu, nikmat kesehatan dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang tak bisa kita hitung banyaknya ya, yang harus terus kita syukuri. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut beliau, dan kita tetap ya memohon kepada Allah agar kelak kita mendapatkan syafaatnya ya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak saja masih sedikit ya yang masuk ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, sambil menunggu, minggu lalu kita sudah sampai pada apa nih? Pada 3 hal yang harus ditekankan pada senam irama. Iya kan, Kak? Itu kan, Kak? Iya, sudah. Iya. Ya, yaitu ada ketepatan irama, kemudian kelentukan, kontinuitas gerakan. Ya, selebihnya itu adalah bagaimana gerak langkah kaki, gerak ayun lengan. Nah, ini mungkin anak saja bisa baca buku elektroniknya ya. Tapi kita langsung lihat videonya aja ya. Ya, materinya sampai mana ini? Banyak sekali nih teorinya. Ya, habis. Ya, setelah senam kita masuk renang. Apa, Kak? Ada yang nanya? Ada yang mau tanya? Habis paket kan. Hah? Siapa? Arida Silvani izin habis. Nggak jelas saja suaranya. Siapa yang izin? Arida Silvani. Oh, Arida. Iya. Nggak apa-apa kalau izin langsung ke Ustazah ya. Ustazah habis paket. Japri aja langsung yang berhalangan ikut Zoom. Ya, kita lihat aja ya videonya ini, tapi masih sedikit sekali yang masuk. Masih 12 orang. Yang lain kemana ya? Rida izin, yang lain? Ini siapa aja nih yang hadir nih? Saja lihat. Saza ada beberapa yang nggak ikut Zoom, Zah. Karena? Ini lihat dari rekaman YouTube. Iya, buatlah. Apa separoh yang ikut rekaman? Separohnya lagi Zoom paling nggak kan? Nah, ini masih 12. Yang ada ini Aisyah, Sofi, Khairunisa, Nur Adinda, Tasya, Sofi Nabila, Sofi Nabila, Ardea, Ainus, Sofi Oril, Putri, Jihan. Kaila ini nggak pernah lagi. Saza, Kaila, tadi aku juga Diana, Dea, siapa lagi ya? Restu, tuh yang jarang. Dea ini awal-awal masih ngikutin Zoom nih, selebihnya enggak. Kemudian tugas juga tuh belum ngirim tuh. Siapa tuh? Kaila, Dea, belum ngirim tugas, berarti nggak nyimak itu videonya, juga nggak nyimak. Kalau nyimak tugasnya dikirim. Yang tugas pertama itu baru ya, masih saja minta catatan, kirim catatan. Belum yang tugas berikutnya lagi, nanti saja kasih. Ya, kita nggak lama lagi mungkin ujian ya anak ustazah ya. Jadi tugas pertamanya aja belum terkirim, jadi segera ya. Kalau mau dikirim, kirim. Kalau nggak dikirim berarti kosong nilainya ya. Udah kelas 12 nilainya, nilai tugas pertamanya masa kosong. Nih Balkis, Nazila Aziza. Tapi Balkis nih wajahnya nggak nampak. Bukan apa semua videonya. Ainus, Nazila Aziza. Ustazah, Baru Yasmin 14 orang. Salsabila izin. Yasmin Salsabila izin. Kenapa dia, Kak? Habis paket, Zah. Habis paket. Iya ya. Memang anak ustazah, kalau kita lihat ya,
paket gratis dari pemerintah habisnya pada habisan semua ya minggu ini ya. Ustazah juga sih. Ya, semoga dimudahkan lah ya untuk apa ya? Pembelian pulsa ya. Ya, kalau misalnya pun nengok YouTube, pasti nyimak lah kalau ada tugas itu dan pasti dikirim. Ya. Minggu-minggu lalu kan masih ada paket itu ya. Sepertinya tanggal-tanggal 5 itu pada berhabisan semua paketnya, memang paket gratis dari pemerintah. Ya, ada mungkin yang sebelumnya. Tapi setidaknya menyimak pembelajaran video YouTube dan kalau ada tugas pasti dikirim. Nah, itu ada yang belum ngirim-ngirim, berarti saja rasa memang nggak menyimak juga YouTube-nya atau menyimak tapi ya mungkin gimana ya? Males sekali apa? Ngirim tugasnya. Ya, kurang lebih begitulah ya anak ustazah. Jadi udah kelas 12. Jadi ustazah masih nyuruh itu aja. Kayaknya nggak sulit ya tugas yang ustazah kasih. Belum bentuk soal-soal. Ya, anak ustazah, ini masih 14. Baik, semoga yang lain yang belum bisa ikut bergabung Zoom nanti betul-betul menyimak ya video rekaman videonya ya. Ya, diamati sambil jika ada yang mau ditanya silakan. Nampak kan videonya kan? Nah, ini sebenarnya anak ustazah sendiri pun bisa melihat sendiri ya dari googling ya kan, YouTube. Banyak sekali bentuk-bentuk senam, banyak sekali ya. Ini salah satunya saja yang ustazah ambil. Nah, ini kan bagian dari gerak apa? Gerak langkah kaki, kemudian ayunan lengan. Nah, ini masih gerakan apa nih? Pemanasan ya, pemanasan. Jika ada yang mau ditanya tentang materi kita senam, silahkan. Atau ada yang mau ditanya-tanya lain, silahkan. Sambil mengamati videonya. Ada yang mau nanya? Ya, menurut kalian itu senam itu sebenarnya ada berapa? Nggak ada yang menanya, saya nanya. Senam itu ada berapa, Kak? Sepengetahuan kalian. Sambil mengamati video kita tanya-tanya jawab. Atau ya ada yang bisa menjawab. Hah? Ada berapa? Siapa bisa jawab? Sepemahaman kalian, sepengetahuan kalian saja. Menurut Ana ada ini saja, ada senam ini, ada senam ini, ada senam ini. Senam apa aja, Kak? Gak ada yang bisa jawab. Senam lantai, senam ritmik. Senam lantai, senam ritmik. Apa lagi, Kak? Aerobik, senam aerobik. Ada lagi? 3. Apalagi OP? Gak ada lagi yang tahu? Sophie Magrina? Senam? Ustazah. Apa? SKJ. Senam kebugaran jasmani bagian dari senam ritmik atau senam irama. Sama itu. Ya inilah dia. Ya kan? Ya, contohnya ini. Ada lagi namanya senam apa? Senam trampolin, itu pakai alat ya, Kak.
Ustazah juga belum melihat langsung bentuk alat itu bagaimana, tapi itu ada jenis senamnya, termasuk ya namanya senam trampolin, kemudian senam artistik. Nah, senam artistik ini ya yang Ustazah ketahui adalah senamnya gerakannya banyak gerakan-gerakan akrobatik ya, termasuklah nanti digabung nanti senam lantai, digabung juga dengan dikombinasikan dengan senam dengan gerakan akrobatik seperti salto ya kan, seperti itu, melompat, meloncat. Dia lakukan juga gerakan handstand, headstand, gerakan meroda. Nah, digabung, dikombinasikan dalam waktu tertentu. Nah, itu biasanya senam-senam tersebut dipertandingkan dalam lomba olimpiade ya, olimpiade ya, nasional maupun internasional ada itu ya. Dan itu juga dipertandingkan bagaimana? Dipertandingkan ya, ada untuk putra dan putri ya. Dan senam artistik ini banyak sekali alat yang digunakan. Salah satunya itu apa namanya? Ada yang tahu senam artistik? Menggunakan alat apa namanya? Ada yang tahu? Banyak itu alatnya, Kak. Ada apa? Siapa yang tahu? Atau ada yang pernah melihat yang senam artistik itu yang bagaimana? Ada yang pernah melihat? Ya, Belum? pakai gelang-gelang itu saja. Ya, dia ada yang pakai tali, kemudian di situ melekat semacam simpai ya, semacam simpai. Jadi simpainya itu ya nggak lebar-lebar ya. Ya, diameternya itu tidak terlalu lebar, tapi simpai tersebut untuk untuk tangan bertahan di simpai tersebut agar bisa melakukan gerakan salto, berputar-putar, melompat seperti itu. Nah, itu tali dan di situ melekat ada semacam bentuk simpai bulat ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada lagi namanya apa? Ada lagi namanya palang tunggal. Palang tunggal itu yang gimana, Kak? Tahu nggak? Palang tunggal itu bentuknya kayak apa? Kurang lebih nih ya, kalau nggak salah saja bentuknya itu seperti macam tiang gawang. Tahu tiang gawang? Tahu tiang gawang? Bentuknya tapi nggak selebar tiang gawang ya. Ya, lebarnya kira-kira 2 meter ya, 2 meter dengan tingginya 2 meter setengah. Tingginya 2 meter setengah kurang lebih. Ya. Nah, palang tunggal tersebut ada 2 macam. Ada yang tingginya misalnya 2 meter setengah, ada yang tingginya 2 meter. Nah, disitulah dia melakukan gerakan akrobatik ya. Misalnya dari berputar-putar di palang tersebut ya. Kemudian dari tiang yang tinggi ke tiang rendah. Nah, itu bagian dari senam artistik dengan nama alatnya palang tunggal. Ada lagi kuda-kuda pelana. Kuda-kuda pelana. Ya, kuda-kuda pelana itu bentuknya gimana? Bentuknya kayak kayak meja ya, punya kaki ya, meja punya kaki. Bentuknya semacam palang yang lebar kayak balok besar gitu ya. Ustazah kurang tahu itu bendanya ya terbuat dari apa ya, karena di situ di palang tersebut ya di kuda-kuda pelana tersebut itu ada pegangannya. Nah, di pegangan itulah ya atlet tersebut melakukan gerakan apa? Berbagai macam. Dia sanggup misalnya gerakan handstand di situ, kemudian berputar-putar, yang menahan badannya tangannya. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya senam artistik itu gerakannya Masya Allah gitu ya, rumit, kemudian ya gerakannya sangat tajam, rumit, tajam, dan cukup berat kalau kita lihat ya, ekstrim lah gitu. Kalau kita yang nggak ahli, kita ngelihatnya, kok bisa seperti itu ya gerakannya, dia sanggup bersalto lagi di situ, kemudian melakukan gerakan handstand lagi ya, kemudian dia bisa salto ya sampai sikap finish ya. Finish itu kan ketika dia sudah turun dari palang tunggal tersebut
Ya, Afan, dari kuda-kuda pelana tersebut ataupun palang tunggal itu harus salto dulu baru gerakan ya selesai kembali ke lantai ya, berdiri dengan sikap semula seperti itu dia. Harus melompat dulu gitu, harus salto dulu gitu. Dengan tanpa terjatuh atau dengan tanpa gerakan kakinya melangkah. Ya, pokoknya kalau udah jatuh berdiri tegak kakinya ya jangan sampai melangkah atau terjatuh gitu. Karena nilainya pasti berkurang gitu. Jadi sangat sangat indah gitu dilihat ya, gerakannya bermacam-macam dan masya Allah gerakannya ya sangat, kalau kita lihat ya mungkin gerakannya hebat lah gitu ya, dia sanggup melakukan gerakan itu senam artistik ya, akrobatik. Nah, dan kalau kita lihat ya Ustazah ya mau coba-coba pilih ya kan, mau coba-coba pilih, mau ditampilkan mungkin jika ada kesempatan insya Allah minggu depan ya, dipilih-pilih dulu. Kenapa? Karena kita lihat pakaiannya, sekali lagi pakaian. Kalau atlet yang namanya senam itu bagaimana? Bagaimana Kak? Atlet yang namanya gerakan senam itu bagaimana? Tidak menutup aurat, ya kan? Tidak menutup aurat mereka kan, sama kita itu nggak menutup aurat gitu. Jadi harus pilih-pilih dulu pakaiannya yang mungkin, dan pakaian mereka bagaimana? Tipis dan ketat gitu, tipis dan ketat. Kalau untuk perempuan sangat ekstrim kali lah pakaiannya ya. Udah kita bilang nggak pakai busana gitu. Untuk yang wanita, pesenam wanita. Nah, kita lihat aja seperti apa penari senam balet. Balet itu kan senam kan? Senam. Ya. Itu aja pakainya bagaimana, Kak? Ya, ya jauh sekali ya, tidak syar'i gitu. Jadi kalau kita lihat atlet-atlet yang melakukan senam senam lantai, senam artistik, senamnya juga lantai tersebut bisa yang ada yang pakai pita, macam-macam ya, mereka menggunakan alat. Nah, itu pakaiannya yang kita sangat miris lihatnya gitu, karena di pemahaman mereka ya senam itu ya seperti itu pakaiannya gitu yang mereka pahami. Dan awal sejarah senam pun anak saja mungkin kalau lihat arti senam itu sendiri apa, nah itu jadi mereka berpijak dari situ gitu. Jadi pakaiannya itu sekedarnya seperti itu, dan mereka merasa bagaimana leluasa, hanya dengan pakaian seperti itu mereka leluasa bergerak, ya kan? Oke, videonya selesai ya Kak. Nanti kita coba cari video yang sesuai ya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Jadi materi senam ritme ini singkat ya Kak. Dari tadi teorinya itu ya, yang sudah anak ustazah lihat, kemudian catat ya. Dan videonya, satu bentuk video. Ada yang bertanya? Nggak ada ya. Ada nggak? Nggak ada. Untuk senam nggak ada ustazah. Ya, jadi nanti anak ustazah mungkin kalau lihat-lihat video seperti yang ustazah bilang tadi, video senam artistik itu banyak ya. Paling yang mungkin yang laki-lakinya lah, tapi pun laki-lakinya tetap aja pakainya juga ketat ya. Cuma perempuannya yang lebih kita sungkan melihatnya, ya kan gitu. Bisa cari-cari sendiri nanti seperti yang saya bilang, senam artistik, senam trampolin. Nah, itu bentuknya gimana gitu. Anak ustazah pilih-pilih untuk lihat videonya. Ya, jika tidak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sofi, ada yang bertanya Sofi? Sofi nggak ada di sini. Ya, Sofi Nabila ya. Saya teringat Sofi kelas 11. Sofi Nabila, ada yang mau ditanya? Nggak ada ustazah. Nggak ada ustazah. Ya, kita lanjut. Materi kita selanjutnya ini adalah tentang apa ini? Tentang apa ini? Renang. Tentang renang, ya kan? Ya, renang juga nanti jika mungkin kan kita cari video yang sesuai ya. Nah, saja coba kita lihat video pembelajaran renang tentang ada berapa gaya? Ada berapa gaya renang? Ada gaya apa aja? Renang gaya? Gaya dada, gaya punggung, gaya bebas, gaya
Pas. Kupu-kupu. Ada 4 macam gaya dalam renang. Nah, nanti kita coba lihat satu persatu ya. Kita cari video yang sesuai. Karena biasanya kalau kita pun materi renang itu kita teori aja ya. Nanti kita coba cari videonya yang sesuai ya. Masing-masing tentang renang ini. Sebelum kita lanjut materi, saja mau tanya-tanya nih. Siapa yang jago berenang di sini? Aisyah bisa? Gak jago sih. Nggak jago saja, tapi bisa. Bisa gaya apa? Gaya dasar lah. Gaya dada? Masih bisa ya sampai Dasar. sekarang ya? Gak tahu Ustazah. Oh, nggak tahu, nggak pernah dicoba. Ini Mai Syarah bisa renang gaya apa, Kak? Oh, nggak bisa. Sopi Nabila? Nggak bisa gini. Siapa yang bisa? Putri nih, Putri Hairunisa. Mana nih wajahnya nih? Bukalah videonya. Balkis. Nah, Putri renang gaya apa, Kak? Mana suaranya? Gaya dada. Masih bisa ya sampai sekarang ya? Lah, ditanya malah diam. Hanifah. Hanifah, Iya, Ustazah. kakak bisa renang gaya apa, Kak? Nggak bisa renang, Ustazah. Perasaan Tenggelam. kayaknya waktu itu pernah renang lah. Enggak, Di- Ustazah. Renang di mana ya? Di kolam Istiqlal ya? Renang-renang biasa aja, Ustazah. Enggak lah Oh, sampai. jebur-jebur aja ya, memen air ya. Nurul Adinda, bisa renang gaya apa, Kak? Nggak bisa renang, Ustazah. Gak bisa renang. Ainus, Ainus, Gak bisa renang Ustazah. nggak bisa renang. Balkis, Balkis Tanjung, mana wajahnya, Kak? Nah, lama ini nggak nampak Balkis nih. Minggu lalu dipanggil-panggil, videonya nggak nampak nih wajahnya. Balkis, Iya, Ustazah. bisa renang gaya apa, Balkis? Gaya dada. Oh, mantap lah ya gaya dada ya. Masih bisa ya sampai sekarang ya. Iya, Ustazah. Aisyah Ayu, Ya Ustazah. renang gaya apa, Kak? Gaya punggung Ustazah. Oh, gaya punggung. Gaya Apa sih punggung. namanya dada? Oh, kalau gaya punggung berarti badan kita menghadap ke mana? Ke langit-langit, iya kan? Nah, itu Iya, gaya ngapung, punggung. kayak Kalau gaya dada, nah badan kita menghadap ke air, kan? Dengan semacam telungkup begitu kan? Itu gaya dada. Gaya apa nih? Gaya dada ya? Iya Ustazah. Masih bisa sampai sekarang? Alhamdulillah masih Ustazah. Coba berbagi dulu pengalaman sama kita-kita. Ustazah mau tanya-tanya nih. Aisyah Ayu, kalau awal kita melakukan gerakan renang, pelajaran apa dulu yang pertama harus kita pelajari? Tahap apa dulu yang harus kita pelajari? Ayo berbagi pengalaman. Apa? Tahap Apanya apa? Ustazah? Sebelum Tahap apa? sebelum pandai melakukan renang gaya dada, kan ada tahapnya. Kita kan nggak masuk ke air langsung pandai gerakan gerakan gaya dada kan enggak kan? Pasti bertahap kan? Nah, Iya. pasti bertahap. Pandai apa dulu? Tahap apa dulu yang harus kita pelajari? Apa ya Ustazah? Ayunan kaki ya? Ayunan kaki. Nggak tahu. Ada yang bilang ngapung dulu Ustazah, gitu. Iya, ngapung dulu. Ngapung dulu berarti yang pertama ya, kita harus pandai ngapung. Ngapung itu sulit nggak sih? Enggak juga Ustazah. Tergantung kita ngatur nafasnya. Ya, berarti harus pandai ngatur napasnya juga. Ngapung itu gimana? Ngapung itu apakah kita harus apa nih? Sikap badan kita kemana nih? Sikap badan wajah kita kemana? Menghadap ke air atau menghadap ke langit-langit? Menghadap ke langit-langit. Nah, menghadap ke langit-langit ya ngapungnya ya. Kita
kita ngomong-ngomong dulu ya Kak ya. Karena materi kita juga ini nggak banyak. Jadi sebelum kita masuk ke materi renang, kita tanya pengalaman dulu nih teman-temannya yang bisa berenang. Ya, nanti kita cari videonya yang sesuai. Ya, berarti untuk pertama harus pandai ngapung dulu. Yang kedua atur nafas ya. Iya, Ustazah. Tapi sebenarnya kalau Ustazah tanya, kalau kita misalnya melakukan tahap mengapung awal dan badan kita menghadap ke langit-langit, itu kan muka kita nggak tenggelam ke air kan? Enggak lah ya. Enggak kan? Karena menghadap ke langit-langit. Nah, oke, udah lulus nih ngapung. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa ngomong-ngomong aja ya, harus praktek sebenarnya ya anak saja, tapi nggak apa-apa lah. Ya setidaknya teorinya dulu yang tahap kita lakukan itu adalah apa? Mengapung ya. Ya karena di buku juga seperti itu. Ya. Ini buku kelas, oh ini buku kelas 11. Ya, di buku juga tahap awal itu adalah mengapung ya. Yang kedua apa nih? Mengatur pernapasan. Oke, kalau Ustazah lihat di sini, cara anak Ustazah mengapung itu ada beberapa tahap. Yang pertama, ngapung itu masuk dulu dalam air. Berarti kita sikapnya apa nih ngapung? Duduk atau gerakan duduk atau jongkok ya di dalam kolam. Kolam lah ya, di dalam kolam, di dalam air. Ya. Cara mengapung itu masuk dalam air kolam. Yang kedua, cara ngapung itu bisa bagaimana? Berpegang pada apa? Tiang yang ada di pinggir kolam. Ya, kaki kita, badan kita luruskan dengan posisi sikap apa? Telungkup. Ya, bisa kan ngapung caranya seperti itu kan? Ya kan Aisyah? Iya, Ustazah. Ya, dua cara itu masuk ke dalam atau dengan posisi telungkup, badan kita, kaki kita luruskan semuanya. Ada cara lain? Sepertinya dua cara itu ya, cara mengapung. Ya, selanjutnya bagaimana? Tahap mengatur napas. Tahap mengatur napas ini gimana? Menyelam ke dalam air dengan menahan napas, tarik napas kemudian nyelam ke dalam air sambil menahan napas. Ya Aisyah? Enggak, Ustazah. Nah, jadi gimana pengalaman kakak? Ya tahan nafas terus tapi ya badannya tetap kayak posisi mengapung gitu. Oh, Nanti kakinya masih di bawah gitu. berarti ini posisi mengapung dengan posisi telungkup ya? Telungkup ya kan posisinya? Telentang, Ustazah. Telentang. Telentang lah, Ustazah. Kan dia gaya punggung gitu. Iya, gaya punggung. Itu kalau tahan napas kan? Oh iya, kita tenggelamkan badan kita tapi dalam posisi telentang ya? Gitu. Agak masuk ke air ya? Karena kan sambil menahan napas dalam air kan? Berarti kita tenggelamkan ini badan kita. Itu yang sudah mahir tentunya mengapung. Baru dia bisa mengatur pernapasan. Harus pandai ngapung dulu. Atau sekalian ngapung sekalian belajar apa? Belajar melatih pernapasan. Ada juga yang seperti itu ya, Ustazah lihat. Ya, setelah itu apa? Setelah bisa mengapung, setelah bisa mengatur pernapasan, baru gerakan gaya dada ya. Berlatih apa nih? Gerakan kaki dulu ya. Iya apa ya? Aisyah. Tangannya. Tangan dulu atau kaki? Tangan ya. Tangan ya. Harus pandai meluncur dulu ya. Udah mahir ngapung, meluncur dulu ya. Meluncur tangannya ke depan, lurus ke depan ya kan. Lurus ke depan rapat. Begitu kan? Ya, setelah mahir tangannya baru kakinya ya. Itu untuk gaya dada. Ya, anak Ustazah mungkin itu sedikit ya yang mungkin teman kalian pandai berenang tahap yang awal. Ya, selanjutnya ini iya, anak Ustazah insya Allah minggu depan kita sambung untuk renang ya ke teori
ke teorinya dulu ya minggu depan ya. Di sini teorinya itu apa? Renang gaya dada dulu ya. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Bisa dibaca-baca ya buku elektroniknya anak saja. Kita sambung minggu depan. Kita bahas materinya, diulang di minggu depan. Kita cukupkan dulu, kita tutup doa kafaratul majlis. Waktunya sudah habis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.